Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang lalu sudah disampaikan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdu Manaf. Pada kesempatan ini disampaikan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayah beliau sendiri yang bernama Abdullah. Abdullah adalah ayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari Abdullah adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka, anak-anak Abdul Muthalib itu sangat patuh. Kemudian Abdul Muthalib menulis nama-nama mereka, menulis nama anak-anaknya di anak panah untuk diundi. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama yang mencegahnya adalah paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum, dan juga yang mencegahnya adalah saudara Abdullah sendiri, yaitu Abu Talib. Kalau begitu,
Apa yang harus kulakukan sehubungan nazarku ini? Tanya Abdul Muttalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta hingga Tuhan ridha. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor onta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambah lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti dari Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihi salam dan Abdullah, ayahnya sendiri. Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapak Aminah adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersama Aminah di Makkah. Tak lama kemudian Abdul Muttalib mengutus Abdullah pergi ke Madinah untuk mengurus kebun kurma. Namun Abdullah meninggal dunia di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy, lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit, dan dia Abdullah meninggal dunia di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Saat itu umur Abdullah 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
Begitulah pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Setelah kabar kematian Abdullah tiba di Makkah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang, dan Aminah berkata dalam sebuah syair, seorang anak Hasyim telah mati di sisi bata, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi. Tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hasyim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang. Itulah syair dari Aminah yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barokah, yang dijuluki Ummu Aiman. Dialah wanita yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasnya riwayat ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.